Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss Debbie berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga semangat selalu. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 5, subtema 3, yaitu tentang pengalaman di sekolah, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kalian sudah siap belajar kan? Jangan lupa ya untuk menyiapkan buku paket kalian dan juga pensilnya. Kalian sudah bisa dibuka buku paketnya pada subtema 3. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran agar diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keluarga ya. Siapa sajakah yang disebut dengan anggota keluarga? Miss yakin kalian masih mengingatnya. Keluarga merupakan karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepadanya. Menjaga kerukunan di dalam keluarga merupakan cara mengungkapkan rasa syukur. Walaupun hanya dengan anggota keluarga kita sendiri, kita harus tetap hidup rukun ya, dan juga saling menghargai. Bagaimana dengan kalian? Miss rasa kalian juga seperti itu ya. Ayo kita simak teks berikut dan kalian ikut membaca dari rumah ya. Anggota keluargaku. Hai, perkenalkan namaku Anna. Keluargaku terdiri atas ayah, ibu, Kak Ardi, dan aku. Kak Ardi dan aku bersekolah di SD Merdeka. Kak Ardi adalah siswa kelas 4. Aku adalah siswa kelas 1. Hari ini aku dan Kak Ardi diantar ke sekolah oleh ayah dan ibu. Kata teman-temanku, wajah Kak Ardi mirip dengan ayah, adapun wajahku mirip dengan ibu. Walaupun aku dan Kak Ardi bersaudara, wajah kami tidak mirip. Kak Ardi dan aku memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ayah dan ibu juga memiliki ciri-ciri yang berbeda. Setiap orang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Miss Debbie mau tanya, bagaimana dengan kamu? Wajahmu kira-kira mirip seperti siapa ya? Mirip ayah kamu atau ibu kamu? Nah, anggota keluarga memiliki ciri-ciri yang mirip, tetapi ada juga yang tidak mirip. Selain wajah yang tidak selalu mirip, anggota keluarga pun memiliki olahraga, makanan, dan juga hewan kegemaran yang berbeda-beda. Semuanya belum tentu sama atau mirip ya. Selanjutnya, kita baca kembali teks tentang suasana ketika istirahat sekolah. Rasti merupakan siswa kelas 1 di SD Merdeka. Teman sekelas Rasti antara lain Anna, Melani, Ahmad, Wayan, dan Titus. Pada saat jam istirahat, siswa-siswi banyak yang keluar kelas. Ada yang bermain dengan teman, ada yang membeli makanan di kantin atau memakan bekal makanannya. Ada juga yang pergi ke perpustakaan. Hari ini, Melani mengajak Anna untuk membeli makanan di kantin. Anna, mari kita membeli makanan di kantin, ajak Melani. Iya Melani, jawab Anna. Selain itu, Ahmad juga mengajak Titus dan bermain petak umpat. Teman-teman, ayo kita bermain petak umpat, ajak Ahmad. Ayo Ahmad, ajak Titus. Baiklah Ahmad, jawab Wayan. Nah, itu disebut dengan kalimat ajakan. Apa sih kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan itu digunakan untuk mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalimat ajakan itu memang disampaikan secara lisan atau disampaikan langsung. Jadi kamu membicarakan langsung dengan teman kamu atau mengajak langsung. Contohnya, teman-teman, ayo kita bermain petak umpat, ajak Ahmad. Anna, mari kita membeli makanan di kantin, ajak Rasti. Randy, ayo kita belajar lagi, ajak Dio. Nah, seperti itulah yang disebut dengan kalimat ajakan, yaitu kamu mengajak teman kamu
untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya kita baca kembali ya teks tentang mengunjungi perpustakaan. Wayan merupakan anak yang rajin. Ia gemar membaca buku. Hari ini Wayan ingin mengunjungi perpustakaan. Ia mengajak Titus ke perpustakaan. Di perpustakaan ada buku, majalah, clipping, dan koran. Wayan ingin membaca buku tentang keragaman budaya di Indonesia. Adapun Titus memilih untuk membaca majalah. Selain Wayan dan Titus, ada juga Rasti, Ana, dan Ahmad. Membaca bermanfaat untuk menambah wawasan. Apakah kalian pernah mengunjungi perpustakaan? Mungkin kalian belum pernah ya mengunjungi perpustakaan yang ada di Sekolah Mawar Saron, karena kita belum bisa datang ke sekolah secara langsung. Nanti kita akan mengunjungi perpustakaan di saat kalian sudah masuk sekolah seperti biasa ya. Di perpustakaan kalian bisa membaca buku apa saja yang kalian inginkan. Ada buku tentang ensiklopedia, ada buku tentang keterampilan, ada buku cerita, ada buku tentang rohani, dan banyak lagi contohnya. Selanjutnya kita berlatih untuk membuat kalimat ajakan. Perhatikan gambarnya. Ini ada di buku paket kalian ya, lalu nanti kalian menyalin isinya. Di gambar yang pertama itu ada gambar Ahmad yang mengajak Wayan untuk bermain bola. Kalimat ajakan yang benar bagaimana? Yuk kita baca. Ahmad, ayo kita bermain bola di lapangan, ajak Wayan. Nah, seperti itu ya contoh membuatnya. Gambar yang kedua, Rasti mengajak Ana menanam pohon. Kalimat ajakan yang tepat adalah, Ana, kita menanam pohon di taman yuk, ajak Rasti. Kalimat yang ketiga, yaitu gambar yang ketiga, Melani mengajak Ana bermain ayunan. Kalimat ajakannya yang tepat bagaimana? Ana, kita main ayunan yuk, ajak Melani. Mudah bukan? Dan yang keempat adalah Ana mengajak teman-temannya untuk bermain engklek. Kita bisa lihat itu di halaman sekolah ya. Kalimat ajakan yang benar adalah, teman-teman, ayo kita bermain engklek di lapangan, ajak Ana. Yang kelima, Wayan mengajak Ahmad bermain sepeda. Kalimat ajakan yang benar adalah, Ahmad, ayo kita bermain sepeda di taman, ajak Wayan. Kalian lanjutkan sendiri ya, tabel selanjutnya harus bisa mengisinya sendiri. Bercerita tentang kegemaran anggota keluarga. Rasti dan Ana merupakan teman sekelas. Mereka adalah siswa kelas 1 di SD Merdeka. Rasti dan Ana sering bertukar cerita. Kali ini mereka menceritakan olahraga kegemaran anggota keluarganya. Anggota keluarga Rasti yaitu ayah, ibu, dan Kak Santi. Ayah Rasti gemar bermain badminton. Ibu Rasti gemar senam irama. Rasti dan Kak Santi gemar bersepeda. Rasti dan Kak Santi sering bersepeda di sekitar taman kota. Adapun keluarga Ana terdiri atas ayah, ibu, dan adiknya. Ayah Ana gemar berolahraga. Ibu Ana gemar bermain tenis. Ana senang olahraga lari. Biasanya ia berlari mengelilingi lapangan. Adik Ana gemar olahraga renang. Walaupun keluarga Ana dan Rasti memiliki kegemaran yang berbeda, tetapi mereka selalu rukun. Nah, seperti itulah contoh teks tentang perbedaan di dalam keluarga. Kamu bisa sendiri menemukan perbedaan yang ada di keluarga kalian. Pasti masing-masing memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah gambar hewan. Di sana ada gambar sapi, kucing, ikan, kanguru, burung kolibri, ada angsa, ayam, gajah, dan juga ada harimau. Nah, di antara ke-9 hewan tersebut, mana sih hewan yang paling kalian sukai? Pilih salah satu ya. Miss minta kamu memilih salah satu hewan tersebut dan juga menceritakan kepada Miss Debbie alasan kalian menyukai hewan tersebut. Nanti direkam dalam bentuk video ya.
Selanjutnya yaitu kita membandingkan bilangan. Kamu harus bisa membandingkan bilangan yang lebih sedikit dan juga bilangan yang lebih banyak. Perhatikan contoh pertamanya ya. Di sana, di bilangan yang pertama ada kelompok bilangan kubus yang berjumlah 26 dan juga kelompok bilangan kubus yang berjumlah 32. Lalu dibuat kalimat perbandingannya menjadi 26 kubus lebih sedikit daripada 32 kubus. Contoh selanjutnya, soal berikutnya ya, kita selesaikan. Ada berapakah kelompok bilangannya? Kamu bisa lihat di sana ada 3 kelompok puluhan kubus dan juga ada 8 satuan kubus, menjadi 38 buah kubus. Dan di sebelahnya ada 3 kelompok puluhan kubus dengan 7 satuan kubus, jadi 37. Buat kalimat perbandingannya yaitu 38 lebih banyak dari 37. Untuk nama selanjutnya, di sana ada kelompok 20-an kubus dengan 6 satuan kubus. 20-an dengan 6 satuan menjadi 26. Dan juga 30-an kubus ditambah 2 satuan kubus menjadi 32. Kalimat perbandingannya adalah 26 lebih sedikit dari 32. Untuk selanjutnya, kalian hitung kubusnya dan buat perbandingannya ya. Dan nomor selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan. Tapi sebelum mengurutkan bilangan, kamu harus menghitungnya terlebih dahulu. Hitung dengan teliti ya. Di sana Miss sudah hitung dan juga sudah Miss tuliskan juga jumlahnya. Ada berapa bolanya? Ada 32, 34, 21, 22, dan 26. Lalu Miss urutkan. Urutan bilangan dari yang terkecil, yaitu dari bilangan terkecil ya, 21, 22, 26, 32, dan 34. Dan selanjutnya, tugas kalian untuk mengurutkan bilangan selanjutnya ya. Di sana ada angka 23, 31, 38, 34, dan 23. Kalian urutkan dari bilangan yang terkecil. Miss yakin kalian sudah bisa. Kalian tulis ya di buku paketnya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss Debbie berharap kalian memahami pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengulang videonya lagi ya. Di hari ini kita sudah mempelajari tentang kesukaan dari anggota keluarga. Lalu ada juga kalimat ajakan, bagaimana kamu mengajak teman kamu. Lalu ada juga kamu harus memilih hewan apa yang kamu sukai. Dan yang terakhir adalah membandingkan bilangan dan juga mengurutkan bilangan. Jangan lupa ya anak-anak untuk mengulang pembelajaran di rumah. Jika ada yang bingung, kalian boleh tanyakan ke Miss Debbie. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.